Herlina hendak pergi. Dengan mengendap-endap, ada pihak pesantren yang melihat Herlina kabur dan mengejar Herlina. Menyadari ada yang mengejar, Herlina pun berlari sekencang-kencangnya. Namun, naasnya mengakibatkan Herlina tidak memperhatikan jalan saat ia berlari. Di satu sisi ternyata ada salah satu mobil yang sedang melaju dengan kencangnya dan akhirnya menabrak Herlina hingga terpental sangat jauh. Saking kencangnya tabrakan tersebut hingga mengakibatkan Herlina tidak sadarkan diri dan koma di rumah sakit selama 2 minggu. Di rumah sakit tersebut, yang menjaga dan merawat Herlina hanyalah sang ayah sendiri. Karena ternyata sang ibu Herlina sudah meninggal dunia. Tentunya dengan keadaan seperti ini, ayah Herlina sangat menaruh harapan besar terhadap anak sematawayangnya. Ia sangat berharap Herlina dapat sembuh total dan nantinya dapat mengurus ayahnya berada di masa tua nanti. Beberapa hari pasca kejadian, ayah Herlina berniat untuk mendatangi pihak pesantren agar bisa mewakili anaknya untuk berpamitan dan meminta maaf atas kejadian yang sebetulnya. Ayah tidak tahu kronologisnya sebelum terjadinya kecelakaan. Akhirnya berbicaralah ayah Herlina kepada pihak pesantren. Pihak pondok pesantren tersebut masih membuka pintu secara lebar untuk Herlina. Jika nanti pada saat sembuh, Herlina kembali lagi ke pondok pesantren tersebut. Dan mereka sudah memaafkan kesalahan Herlina pada saat malam hari itu. Setelah berpamitan dan membereskan barang-barang Herlina, ayah Herlina keluar dari pondok pesantren dan melihat para santriwati menatap ayah Herlina ini dengan tatapan yang sangat sinis. Dengan rasa bingung, sepintas ayah Herlina mendengar percakapan dari salah satu santriwati, yang ternyata santriwati tersebut adalah orang yang menuduh Herlina pada kejadian itu. Kurang lebih perkataan santriwati tersebut seperti ini. "Hei, lihat, itu ayah Herlina si pencuri batu akik milik sang kiai." Mendengar hal tersebut, sang ayah tiba-tiba merasa tidak nyaman dan emosinya tiba-tiba naik. Karena seperti yang kita tahu, Herlina ini memiliki sifat yang jujur dan juga ramah. Ayah pun sangat tidak percaya dan menaruh rasa emosi kepada santriwati yang berbicara hal yang tidak mengenakan tersebut. Akhirnya, ayah Herlina meninggalkan pondok pesantren dan kembali ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Di situ gemetarlah seluruh tubuh ayah Herlina. Melihat anak sematawayangnya sudah ditutupi kain putih dan dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itulah ayah Herlina menaruh dendam yang begitu dalam. Karena kata-kata santriwati tersebut menuding anaknya melakukan hal yang sama sekali tidak dipercayai oleh ayah Herlina. Lalu Herlina ini dikuburkanlah tanpa
sepengetahuan pihak pesantren. Di situ merasa tidak terima dengan nasib yang menimpa anaknya. Sang ayah meminta bantuan dukun untuk membangkitkan kembali jasa Herlina dan meminta untuk balas dendam. Pada suatu ketika, ayah Herlina mendatangi salah satu dukun ilmu hitam yang dimana tempat dukun ini sangat terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Pencahayaannya di sana pun hanya menggunakan obor. Ketika sampai di sana, ayah Herlina pun berbicara dengan sang dukun, yang kemudian sang dukun pun menyetujui permintaan dari sang ayah. Akhirnya terjadilah transaksi harga, dan sang dukun pun menyuruh ayah Herlina untuk datang di minggu berikutnya. 1 minggu berlalu, ayah Herlina kembali ke tempat dukun tersebut dan diajak oleh sang dukun ke belakang rumahnya. Di situ betapa terkejutnya ayah Herlina melihat seorang gadis dengan muka pucat yang sangat mirip dengan anaknya. Sang dukun pun memulai ritual yang seketika tubuh wanita tersebut yang dari pucat tiba-tiba normal seperti manusia pada umumnya. Yang sudah pasti bahwa itu adalah jin tiruan yang mirip Herlina. Lalu sang dukun berpesan agar hantu Herlina ini diberikan minum darah manusia. Kata sang dukun, di setiap malam Jumat Kliwon. Setelah sang ayah pun membawa Herlina pulang. Walaupun itu tampak seperti anaknya, tetapi itu bukan Herlina yang sebenarnya, melainkan hanyalah jin yang nantinya dapat membalaskan dendam sang ayah. Sang ayah sampai mendatangi dukun untuk membangkitkan anaknya, agar dia bisa balas dendam kepada orang-orang pesantren yang memfitnah dan mengolok-olok anaknya. Dan tentunya hal seperti ini tidaklah gratis. Yang dipinta langsung adalah korban nyawa atau tumbal untuk sang anaknya agar dapat hidup selamanya.